Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Apa kabarnya sahabat semua? Sudah berapa lama nih? 2 minggu ya, 2 minggu saya tidak hadir di dalam acara ngobrol sore urban farming di Instagram live-nya di @bayu_andito ini karena ada beberapa agenda dan kesibukan yang bertepatan di hari Kamis sore. Rencananya pengen geser ke sebelumnya atau sesudahnya, kok ya tidak terlaksana. Jadi akhirnya kita kumpulkan semua keseruan, semua keasikan selama 2 minggu ini dan kita akan bahaskan di Ngobrol Sore Urban Farming episode kali ini. Ya sahabat semua, kalau nanti dalam perjalanan ke depan kedengaran bunyi ketok-ketok palu, memang area rumah tempat tinggal saya sedang ada renovasi. Jadi ya mohon doanya semoga kemudian proses renovasinya berlangsung lancar dan tetap tidak mengurangi keseruan kita di dalam berbagi seputar kegiatan urban farming dan composting melalui acara ngobrol sore hari ini. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga proses dan kegiatan urban farming dan composting teman-teman berlangsung dengan lancar. Kalau teman-teman mau mencari inspirasi-inspirasi seputar kegiatan urban farming dan composting, silakan langsung mampir saja di Instagram ini untuk kemudian ya cari-cari informasinya. Di channel YouTube juga ada. Dan ya kalau teman-teman geser sedikit nih di reelsnya saya, isinya banyak kegiatan composting di situ. Sekedar untuk memberikan inspirasi buat teman-teman bahwa kegiatan composting itu sangat mudah dan bisa dilakukan dengan cara apapun ya. Jadi teman-teman silakan langsung lakukan. Oke, sebelumnya saya mau coba sematkan dulu apa yang akan kita obrolkan sore hari ini. Siapa tahu bisa menjadi penanda atau bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sedang on the way hadir di acara ngobrol sore hari ini. Oke, sip. Ya, sahabat semua. Kita mulai dari 2 minggu yang lalu ya, sekitar seminggu yang lalu ya? Oh, seminggu yang lalu, karena 2 minggu yang lalu itu bertepatan pada sebuah webinar Mindful Parenting yang saya hadir juga di situ. Dan ya akhirnya kegiatan ngobrol sorenya tergeser karena juga sore harinya renang perdananya anak saya setelah PPKM waktu itu kami memutuskan tidak berenang, dan kemudian baru di bulan ini kami Oji mulai ikut berenang lagi. Jadi pas di hari Kamis, jadi akhirnya ya udah hari Kamis yang 2 minggu yang lalu diputuskan untuk tidak ada ngobrol sore. Lalu kemudian minggu kemarin pas hari Kamis juga, di hari Kamis pagi sampai siang itu adalah kegiatan saya berbagi inspirasi offline perdana. Offline perdana setelah pandemi, setelah PPKM, yaitu bersama adik-adik dari kelas 7 SMP Sekolah Alam Cikeas. Informasi selengkapnya sudah ada di Instagram saya, di YouTube saya juga udah ada mengenai liputannya, mengenai keseruannya pada saat itu. Yang mau saya sharingkan dalam kesempatan kali ini adalah saya bersyukur sekali bisa berkenalan dengan teman-teman dari Sekolah Alam Cikeas yang kemudian ya saya baru hari itu sih baru pertama kali menginjakkan kaki ke komplek belajarnya, dan asik banget ya, maksudnya sebuah lembaga pendidikan yang sangat alam banget, dan kemudian pengolahan dan sustainable living itu menjadi bagian dari nilai-nilai yang ditanamkan. Aneka tanaman herbal ada di mana-mana, terus area hijaunya terhampar sangat banyak, pohonnya tinggi-tinggi. Pokoknya betul-betul tempat yang sangat nyaman buat anak-anak itu bisa belajar, bukan hanya belajar mungkin akademis saja, tetapi juga belajar bagaimana menyelaraskan hidupnya dengan lingkungan. Apalagi kemarin ketika masa-masa prokes gitu, sehingga kemudian cukup banyak tempat cuci tangan, pengukur suhu dan sebagainya. Jadi sebetulnya kegiatan perdana PTMT istilahnya sekarang ya, pertemuan tatap muka terbatasnya cukup menarik dan tidak mengurangi semangat baik adik-adiknya apalagi kami. Waktu itu saya nggak sendirian, saya ada Bu Endang. Bu Endang ini pakar budik damber, usia boleh 63 tahun. Tapi semangatnya luar biasa di dalam beliau men-sharingkan pengalaman beliau mengolah ember-ember menjadi tempat untuk berkembang biakan lele sekaligus sayuran. Wah, itu keren. Bu Endang kemarin semangatnya keren. Ada Bu Dedeh juga dari Bank Sampah
Benteng Kreasi Sentul yang kemudian kembali mengingatkan kepada adik-adiknya. Jadi sebelumnya tuh di kegiatan PBL-nya adik-adik Sekolah Alam Cikeas, mereka datang dulu ke tempat pengolahan sampahnya Mbak Wildayanti di Sentul. Jadi mereka melihat langsung bagaimana proses pengolahan sampah-sampah anorganik terutama ya. Jadi sampah yang sudah dipilah, ada alat pres, ada alat pirolisis dan sebagainya. Jadi mereka betul-betul melihat bagaimana semua sampah itu ketika terpilah maka ada jalan untuk kemudian menjadi manfaat. Itu yang kemudian diperkenalkan kepada adik-adik sejak kelas 7. Kelas 7 itu berarti usia rata-rata 12 sampai 14 tahun ya. Itu kan kalau teman-teman mungkin pernah punya atau sedang punya anak usia itu ya. Kebetulan Oji juga usianya, anak pertama saya usia lagi 12 tahun. Itu kan lagi seru-serunya. Seru-serunya itu apa ya? Peralihan dari usia sekolah menuju remaja. Nah, itu biasanya banyak hal-hal ajaib dan mengejutkan ya. Sebetulnya dulu juga kita mungkin mengalami hal yang sama ya ketika masih remaja dulu gitu. Tapi di situ kita melihat bahwa anak-anak itu berkembang pemikiran kritisnya. Mereka berkembang mulai ingin menemukan jati dirinya dia seperti apa dan ingin dikenal atau ingin memiliki katakanlah exposure seperti apa. Mereka mulai kelihatan minatnya, yang senang menggambar, senang menyanyi, senang ngomong gitu. Mungkin dia malah tidak banyak bicara tetapi menulisnya sangat baik dan sebagainya. Itu biasanya kelihatan tuh di usia-usia 11 sampai 14 tahun ini. Jadi usia kelas 7-nya adik-adik Sekolah Alam Cikeas yang kemarin saya ngobrol itu buat saya nggak merasa nggak lagi ngomong sama anak kecil. Kadang-kadang mungkin ada ya orang tua yang merasa mau anak umur kelas 7 12 tahun masih bocah. Waktu itu saya tidak menganggap mereka sebagai bocah. Saya menganggap mereka sebagai manusia yang kebetulan ukurannya agak mini tetapi otaknya sudah sangat maju ke depan. Karena apa? Pertama, mereka sudah hidup di era teknologi. Mereka sudah pegang gadget, mereka bisa akses YouTube, mereka bisa akses media sosial kalau diizinkan sama orang tuanya. Artinya apa? Mereka sebetulnya sudah menerima banyak sekali sumber-sumber informasi yang mungkin bisa jadi jauh lebih luas daripada yang kita ketahui sesuai dengan minat dan bakatnya. Ya, jadi mungkin kata kuncinya di situ. Jadi bisa jadi mungkin setiap dari kita punya kelebihan informasi sesuai dengan minat dan bakat kita masing-masing. Mungkin saya kebetulan memang minatnya di bidang urban farming dan composting ya. Saya secara berkala mengupdate informasi seputar urban farming dan composting saya. Kebetulan saya punya grup-grup berkebun, ada Depok Berkebun, ada ikut bersama teman-teman di pasar kebun kelilingnya, terus kemudian di Indonesia Berkebun juga. Lalu kemudian saya ya bersahabat baik dengan Mbak Wildayanti, mentor saya yang memberikan komposter saya ini 7 tahun yang lalu. Saya terus mengikuti perkembangan Facebook beliau. Saya lihat, beliau ternyata misalnya sekarang lagi di Madura lah, atau kemudian kemarin habis dari Medan, terus kemudian cerita tentang keseruan untuk mengolah sampah dan sebagainya. Saya update, saya menyegarkan terus informasi saya bersama Mbak Wildayanti, dan itu yang saya sampaikan di sini gitu ya. Jadi saya mungkin bisa jadi punya informasi lebih banyak untuk teman-teman seputar hal-hal yang terkait dengan gaya hidup sehat. Ada composting, urban farming, lalu ada katakanlah sekarang misalnya tentang homeschooling juga. Lalu kemudian saya sedang mendalami ada olah nafas yang disebut sebagai Buteiko. Mungkin teman-teman pernah dengar. Saya juga sangat tertarik mendalami itu karena apa ya? Bernafas ini kan sesuatu hal yang niscaya kita lakukan dari lahir sampai kita meninggal. Setuju ya teman-teman ya? Itu adalah sebuah aktivitas yang gak akan pernah ada jedanya. Teman-teman pernah jeda nafas? Pernah libur nafas, cuti nafas? Kalau makan aja kita pernah mungkin break gak makan nasi. Atau mungkin teman-teman yang beribadah atau ada break puasa, kita tidak makan dari jam sekian sampai jam sekian. Atau ada yang menjalankan pola makan intermittent fasting, kita gak makan makanan berat dari tidur malam jam 8 sampai jam 12 siang, misalnya seperti itu. Tapi ada nggak ya yang puasa nafas? Kalau ada hebat. Tolong saya dikenalkan. Nah, yang niscaya nafas adalah sebuah hal yang selalu kita lakukan. Karena itu ketika Mas Gobin Fasdev membuka informasi tentang Buteiko dan bagaimana nafas itu penting, iya juga ya. Iya ya, nafas itu sesuatu yang pasti akan kita lakukan seumur hidup. Kalau kita bisa melakukan nafas dengan benar, maka apa yang terjadi pada badan kita, niscaya energi kita baik, niscaya pengolahan nutrisi baik, penyerapan oksigen lebih baik. Wah, itu yang sedang saya pelajari sekarang. Saya belum sharing aja karena saya tuh orang yang sedang mengalami dulu,
menikmati dulu, baru kemudian sharing. Sama nih sama ngompos juga kan saya baru bikin katakanlah channel YouTube, terus kemudian mulai berbagi dengan pelatihan composting online yang one on one maupun yang grup sekarang itu kan setelah berjalan sekitar 4 sampai 5 tahun. Setelah saya yakin, saya tahu nih polanya. Saya mau sharing karena kayaknya ada di lingkungan saya teman-teman yang penasaran, pengen banget bisa ngompos, tetapi kok komposnya nggak jadi-jadi ya. Kok belatungnya banyak banget ya gitu. Ada yang teman-teman di sini mungkin mengalami ketika dalam proses ngomposnya, atau kemudian kok hasilnya aromanya lumayan gitu ya, sehingga kemudian tetangga protes, pasangan protes, anak-anak bertanya-tanya, Bapak Ibu lagi ngapain sih gitu ya. Jadi niat kita baik, tetapi karena belum ketemu metode yang cocok dengan apa yang ada di tempat kita, akhirnya mandek gitu ya. Udahlah, kembali ke pola sebelumnya. Semua sampah tertumpuk di tempat sampah dan menjadi jatahnya petugas kebersihan. Apakah itu menyelesaikan masalah? Iya, di rumah kita, tapi di TPA dan TPS dia jadi masalah. Jadi itu yang kemudian saya ingin bagikan. Jadi saya jalanin dulu. Nah, sama nih Bu Teiko juga begitu. Saya ingin jalanin dulu, baru kemudian nanti saya sharingkan. Homeschooling juga sama. Saya lagi menjalani proses homeschooling. Kebetulan anak saya yang paling besar usia 12 tahun. Berarti saya sudah 12 tahun menjalani proses homeschooling. Nah, saya udah mulai kerasa nih tips dan triknya begini. Apalagi belajar juga di Rumah Inspirasi bersama teman-teman praktisi homeschooling lainnya. Ternyata ada polanya. Jadi kalau mau tanya tentang homeschooling, saya sudah bisa lebih menjelaskan sekarang. Sharing-sharing tentang homeschooling, ada forumnya lagi. Terus misalnya saya lagi tertarik dengan, jadi saya gini, sahabat semua, saya itu seneng banget kepada hal-hal yang basic gitu ya, yang dasar, yang kemudian mungkin nggak instan. Tidak seperti minum obat pereda rasa sakit atau obat paracetamol dan sebagainya, begitu kita minum, kita istirahat, langsung kerasa enak. Saya tahu itu bisa meringankan gejala, tetapi untuk mendapatkan kesehatan atau kebaikan yang jangka panjang, itu yang dibutuhkan adalah kita membangun fondasinya. Nah, fondasinya apa sih? Apa yang menjadi fondasi dari tubuh kita? Apa yang paling banyak di dalam tubuh kita gitu? Apa yang kita lakukan setiap hari? Jadi, sesuatu yang kita lakukan setiap hari, kita temukan pola yang terbaik, itu yang akan membuat yang akan menentukan tubuh kita akan menjadi seperti apa ke depannya gitu. Karena salah satu goal hidup saya, kok saya jadi ngomongin ini, nggak apa-apa ya teman-teman ya, agak sedikit katakanlah sharing-sharing mengenai goal, tujuan hidup dan sebagainya. Karena tujuan hidup saya setelah saya renung-renungkan di usia saya yang masih muda, teman-teman tenang aja. Nggak semuanya tahu kan usia saya berapa. Ada nggak teman sekolah saya? Nggak ada yang tahu, jadi nggak ada yang tahu. Aman. Jadi di usia saya ini, saya kemudian melihat bahwa apalagi setelah pandemi COVID dan sebagainya, saya melihat iya ya. Terus ada info-info tentang katakanlah mungkin selebritis atau orang-orang di sekitar saya yang usianya masih muda, badannya fit, tapi kemudian meninggal saja gitu. Padahal usia masih muda, meninggalkan anak masih kecil dan sebagainya. Di situ saya melihat bahwa ditambah juga ada orang-orang di sekitar saya usianya sudah sangat lanjut, sangat sepuh, tetapi kemudian badannya tidak optimal, sehingga dia harus dalam tanda kutip merepotkan orang-orang di sekitarnya gitu. Ya tentu orang-orang memberikan kebaikan ya, tetapi kan andai kata boleh milih ya, mendingan kita usianya lanjut tetapi masih dalam keadaan sehat gitu ya. Kayak teman-teman di Okinawa yang usianya sampai di atas 90 tahun, 80-90 tahun, bahkan 100 tahun, yang masih jalan, masih nyangkul, masih mancing, masih ketawa-ketawa sama temennya, ngobrol masih lancar. Kan enakan begitu ya teman-teman. Artinya apa? Kita masih bisa berkarya. Nah, karena saya punya goal untuk kemudian sehat sampai kapanpun, artinya kalau Tuhan memberikan saya panjang umur, saya berharap saya bisa walaupun usia saya panjang, tetapi badannya tetap kok bisa tetap kayak begini aja. Tetap dalam keadaan sehat, tetap bisa berbagi, tetap bisa berkarya, tetap bisa bermanfaat buat orang di sekitar saya, bahkan bisa membantu, bukan saya yang dibantu, maksudnya dibantu secara fisik ya. Tentu kita kan sangat juga membutuhkan bantuan dari orang lain juga di sekitar kita, tetapi bukan yang tidak berdaya, tapi tetap berdaya sampai kapanpun gitu. Jadi saya membayangkan, jadi apa yang harus saya lakukan ya supaya kemudian ketika dalam usia tua saya tetap sehat badannya gitu. Nah,
akhirnya saya memahami bahwa ya kalau usia itu ya meninggal saja gitu, karena memang itu sudah jatah dari Tuhan dan itu misteri. Nggak ada ya, katakanlah orang lihat garis tangan gitu ya, wah Mas Andito meninggal 10 tahun lagi misalnya seperti itu, atau 20 tahun lagi, atau mungkin 5 tahun lagi, atau besok Anda meninggal nih ya. Itu kan itu bukan ranah kita ya, itu Tuhan yang menentukan. Orang dengan sakit parah separah apapun ya, kalau nggak dia diambil nyawanya ya tidak selesai nyawanya gitu. Nah, saya melihat bahwa saya ingin badan saya tetap sehat nih. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan ya? Nah, di situ saya melihat bahwa ternyata yang perlu dilakukan adalah memang memperkuatkan fondasi. Ini apa hubungannya sama composting, mana Mas? Nanti akan arahnya akan ke sana juga gitu ya. Jadi karena itu saya kemudian sangat tertarik untuk menemukan pola yang paling ideal, paling baik, yang paling cocok buat saya, sehingga kemudian bisa memenuhi keinginan saya, tujuan hidup saya, yaitu sehat sampai kapanpun usia yang diberikan gitu. Sampai seumur berapapun saya ingin badan saya tetap sehat. Jadi ternyata apa sih yang paling banyak di dalam tubuh kita? Misalnya salah satunya misalnya air gitu ya. Tubuh kita kan 70-80%-nya air. Nah, maka air apa yang paling bagus yang untuk kita asup ke dalam tubuh kita setiap hari? Apakah air mineral atau air berwarna yang kita minum setiap hari itu air yang baik buat tubuh kita? Apakah sudah pernah diteliti, ada penelitiannya, ada jurnalnya dan sebagainya. Nah, di situ saya muncul ketertarikan. Ya, dilalah 7 tahun yang lalu saya punya rezeki memasang sebuah mesin yang bisa merubah dari air biasa menjadi air hidrogen, air kaya hidrogen, dan di situ saya belajar, ternyata air hidrogen ini bisa membantu memulihkan lebih dari 170 penyakit. Kenapa? Karena itu didasari dari penelitian orang-orang Jepang yang membuat mesin ini tentang dari air-air ajaib, air Zam-Zam, air di Lourdes segala macam. Kok orang-orang kalau datang ke sana minum air yang banyak, ada testimoni-testimoni penyakit-penyakit yang tadinya udah dokter nyerah itu jadi sembuh gitu. Apa yang menyebabkan kemudian air-air itu bermanfaat? Ternyata ada kandungan hidrogennya, antioksidannya tinggi, terus kemudian sifatnya alkali dan sebagainya. Akhirnya dibuatlah sebuah mesin untuk membuat air yang mirip seperti itu. Nah, di situ saya belajar banyak tentang air. Oke, air sudah. Terus kemudian saya belajar tentang makan. Kita kan pasti makan ya, teman-teman ya. Ada yang nggak makan di sini? Kita kan pasti makan. Nah, ketika makan, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita yang paling dibutuhkan oleh organ tubuh kita, bukan yang dibutuhkan oleh lidah kita ya, yang menurut kita enak di mulut belum tentu enak di badan. Nah, itu saya pelajari juga. Ternyata salah satu tips paling sederhananya dari semua aneka cara makan ya, ada mungkin di aneka diet, keto, terus mayo apa dan sebagainya. Saya pernah mencoba beberapa periode untuk semua aneka diet itu. Nah, saya melihat bahwa ternyata kalau kita belum bisa merubah cara makan kita, paling nggak kita menetapkan kapan makannya. Nah, ternyata intermittent fasting menjadi salah satu jalan yang menyenangkan untuk saya lakukan. Jadi akhirnya kita kasih jeda supaya pencernaan kita nggak ngolah makanan terus gitu setiap hari. Kasih jeda lah gitu. Puasa. Jadi kebiasaan puasa baik yang dilakukan atas nama, katakanlah atas niat untuk beribadah ataupun kemudian atas niat apapun, itu sebetulnya ada sebuah hal yang baik. Contoh deh, orang ketika sakit bisa makan nggak gitu. Teman-teman mungkin ada yang pernah merasakan badan kurang enak gitu. Apa yang terjadi sama badan kita? Kita nggak bisa makan gitu. Mau makanan seenak apapun, makanan favorit kita sama apapun, lidah kita nggak bisa merasakan gitu. Kenapa? Karena memang itulah cara mekanisme tubuh ingin bilang kepada diri kita, please stop, jangan asup makanan dulu gitu. Biarkan pencernaan ini kosong, supaya apa? Supaya enzim yang berfungsi untuk meregenerasi sel itu aktif. Jadi memang ketika saat kita lapar, teman-teman, lapar yang disengaja ya, lapar yang diniatkan, bukan lapar yang sengaja ditunda. Misalnya udah waktunya makan siang nih, terus teman-teman, nanti aja deh, tanggung kerjaannya. Itu beda tuh, itu enzim sakit yang muncul kalau begitu. Tapi kalau kemudian teman-teman meniatkan untuk puasa, maka enzim yang muncul ketika lapar itulah enzim yang kemudian meregenerasi sel, enzim yang kemudian menghasilkan sel-sel baru. Makanya biasanya orang-orang yang rajin puasa dan puasanya baik dan bagus itu biasanya badannya sehat gitu ya, kulitnya bagus dan sebagainya. Karena apa? Enzim itu yang kemudian melakukan detox, dia meregenerasi sel dan sebagainya. Ketika kita lapar, begitu ya makan. Nah, jadi air sudah, makan sudah, terus masuk nafas ya. Nafas tadi saya udah cerita sedikit. Saya kemudian juga ketika dengar penjelasannya Mas Gobin, ya juga ya, apa yang kita lakukan, yang pasti kita lakukan seumur hidup kita, yang kalau kita nggak lakukan kita pasti mati.
kita nggak minum aja, ibaratnya kita teman-teman muslim misalnya melakukan puasa dari terbit matahari sampai terbenam matahari, itu kan tidak minum. Apakah berbahaya untuk tubuhnya? Ternyata tidak kan. Ternyata malah tubuhnya baik, sehat ketika itu dilakukan dengan benar. Jadi tidak minum nggak apa-apa. Tapi kalau tidak nafas bagaimana? Ada yang pernah nyoba 1 menit nggak nafas atau kemudian 3 menit tidak nafas? Katanya kalau kita 3 menit nggak nafas itu sudah terjadi cikal bakal kerusakan otak di kepala kita gitu. Kalau kita tidak melakukan bernafas selama sekitar 3 menit. Artinya apa? Nafas ini penting ya. Jadi terus nafas yang benar seperti apa ya? Nah, akhirnya saya belajar dan Mas Gobin menjelaskan tentang si Buteyko ini dan oh iya juga ya, masuk akal ya. Kapan-kapan nanti kita ngobrol tentang, mungkin kalau memang teman-teman pengen tahu tentang Buteyko, kita bisa sharing. Nanti saya juga rencananya kalau sudah mulai merasakan apa yang saya rasakan, saya mau cerita sedikit tentang Buteyko di Instagram saya atau di medsos saya, karena ini pengetahuan yang sangat menarik. Karena ternyata teman-teman, ini bocoran sedikit saja, mungkin teman-teman bisa mampir ke Instagramnya Mas Gobin untuk kemudian mendapatkan info lebih lengkap tentang Buteyko ini. Tapi secara prinsip, ternyata kita butuh karbon dioksida, dan karbon dioksida yang keluar ketika kita nafas dengan mulut terbuka, ya nafas dengan mulut terbuka, nah itu ternyata karbon dioksida kita boros keluar gitu. Padahal kita butuh karbon dioksida yang cukup, yang ideal supaya kemudian penyerapan oksigennya jadi mudah. Nah, menarik ya, karbon dioksidanya dipenuhi sehingga oksigennya bisa terserap dengan baik. Nah, caranya gimana? Paling simpel sebetulnya nafasnya pakai hidung aja teman-teman. Jadi biasakan nafas pakai hidung. Ketika teman-teman lagi sadar nafas, tutup mulutnya supaya kemudian nafasnya pakai hidung terus. Nah, itu ternyata membantu untuk kemudian menjaga kita tidak menderita apa yang disebut sebagai hyperventilation, kebanyakan oksigen. Ternyata kebanyakan oksigen bikin tubuh kita sakit. Ada 170 lebih penyakit yang diakibatkan dari hyperventilation gitu. Jadi ada ngaruh ya ternyata ya nafas kita ya gitu. Nah, itu yang kemudian saya pelajari. Jadi nafas, air, makan, olahraga ya. Olahraga itu juga sesuai dengan kebutuhan tubuh kita masing-masing. Ternyata saya lebih nyaman melakukan olahraga yang tidak memaksa kardio terlalu kuat. Tadinya saya kan lari teman-teman. Lari 5 kilo, 7 kilo gitu ya. Yang terjadi apa? Kurus. Tirus gitu pipinya, karena waktu itu sambil keto juga, nggak makan nasi dan sebagainya. Terus saya kasihan banget nih suamiku nih gitu, kelihatan kurus. Tapi sekarang pola hidup yang saya jalankan, saya tetap makan nasi walaupun dibatasi porsinya. Terus kemudian ada pola harus makan sayur sekian banyak segala macam. Plus wajib minum air hidrogen yang tadi ada, yang saya punya di rumah itu, yang fresh itu sekitar 3 liter setiap hari. Wah, ternyata efeknya lagi enak banget nih. Saya lagi merasakan ini selama proses 60 hari. Ini lagi mau masuk ke proses 90 hari. Jadi ada pola-pola yang sedang saya pelajari untuk tubuh saya. Terus compostingnya mana nih Mas? Kita ngobrolin urban farming kan, kita lagi ngomongin tentang composting. Nah, composting adalah bagian dari keseharian itu teman-teman semua. Karena apa? Siapa di sini yang tidak buang sampah? Yang tidak buang sampah organik siapa gitu ya? Yang kemudian pasti di dalam keseharian kita pasti mengeluarkan sampah organik dan anorganik. Coba dari pagi hari ini kita flashback sebentar. Dari pagi deh, teman-teman udah nyampah belum? Saya aja dulu ya. Apalagi tadi pagi saya ke pasar. Waduh, saya ke pasar, saya beli ayam, beli telur, beli apalagi tadi? Ada beli tempe, beli tahu. Kebetulan hari ini agendanya protein-proteinan, mungkin besok baru saya beli aneka sayur lagi atau lusa. Nah, dari ayam aja deh. Ayamnya kira-kira ada ada sampahnya nggak? Ada ya, tulang-tulangannya. Terus kemudian tempe ada sampahnya nggak? Ada ya, daun ya. Nah, itu sampah tuh. Tahu nggak ada sampahnya. Maksudnya kan tahunya, tapi saya nggak beli pakai plastik. Jadi saya nggak nyampah nih. Ya syukurlah ya, saya nggak nyampah plastik. Terus kemudian yang keempat tadi apa saya bilang? Saya beli telur. Ada sampahnya nggak? Pasti ada kan. Sampah telur minimal, kulit telur, itulah yang pasti kita hadirkan setiap hari, teman-teman. Karena itu composting menjadi sebuah hal yang sangat bersemangat saya pelajari gimana caranya. Karena apa? Itu kita lahirkan, kita produksi setiap hari sampah itu. Kalau kita nggak kelola, sebagaimana kita mengelola buang air kecil dan buang air besar kita, apa jadinya rumah kita kalau kemudian tidak ada toilet? Apa jadinya rumah kita kalau tidak ada septic tank? Apa jadinya kalau kita tidak
bersepakat kalau buang kotoran manusia itu di sono ya, di toilet ya, di WC. Nggak boleh di depan bak mandi, nggak boleh di taman, nggak boleh di depan jalan apalagi. Kan artinya apa? Ada sebuah kesepakatan. Nah, composting juga sama teman-teman. Itu yang kemudian perlu kita temukan caranya yang terbaik untuk teman-teman yang mulai peduli. Karena itu saya bersyukur hari ini bisa kemudian katakanlah bisa teman-teman batch 5 ya yang belajar composting online, selamat, sudah cool zoomnya sudah, dan kemudian e-booknya sudah saya bagikan, semoga bermanfaat. Tapi kita masih punya waktu sekitar 1 bulan untuk teman-teman berbagi seputar kegiatan compostingnya. Dan yang batch 6 sudah mulai hari ini. Jadi keluar pertama tadi sudah saya berikan. Kalau teman-teman ada yang masih mau bergabung, boleh silahkan, nanti masih bisa saya susulkan. Tapi kalau sudah masuk keluar kedua, mohon maaf, masuk ke batch berikutnya aja ya. Karena ya nanti kan saya jadi forward materi keluarnya, jadi malah kurang enak ngikutinnya. Jadi langsung materinya banyak gitu. Mendingan kan dicicil tiap hari satu diskusi, tiap hari satu kerjain tugas diskusi. Kan enak kan kalau gitu ya. Nah, nanti bergabung aja di batch 7 dan ya berdasarkan agenda sekitar 2 minggu lagi akan saya adakan setelah urusan dengan batch 6 ini selesai. Itu sahabat semua. Nah, terkait dengan tema menanamkan semangat urban farming sejak dini di SMP Sekolah Alam Cikeas itu, di situ saya melihat bahwa adik-adik di sana bukanlah manusia kecil. Bukanlah anak yang belum berkembang pemikirannya. Saya tidak menganggap seperti itu. Justru mereka adalah manusia yang harus sejak kecil sudah ditanamkan fondasi pentingnya urban farming. Salah satu yang saya sampaikan adalah, saya sudah sharing ini di video-video sebelumnya di YouTube maupun di Instagram Live tentang insight yang saya dapat ketika ngobrol sama Kak Butet Manurung yang dikenal dengan gerakan Sekolah Rimbanya itu. Jadi dari situ beliau bercerita, garis besar kesimpulannya adalah bahwa teman-teman di Rimba itu tidak terdampak pandemi. Tidak terdampak dalam artian gini, ya mereka makan ya biasa aja. Karena apa? Selama hari-hari ini mereka sudah makan dari lingkungan mereka. Tetapi ada orang rimba yang terdampak pandemi. Loh kok bisa? Karena rimbanya tidak ditanam lagi dengan tanaman pangan, tetapi ditanam dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan bahan baku. Nanam karet, nanam kelapa sawit. Jadi nanam tanaman-tanaman yang mungkin bisa dijual jadi uangnya ini buat beli makanan gitu ya. Nah, ketika pandemi kan ada jalur distribusi yang tidak selancar biasanya nih. Akhirnya mereka terdampak. Mereka tidak mudah untuk kemudian mendapatkan makanan sebagaimana biasa. Sedangkan teman-teman di Rimba yang menanam makanan di areanya, mereka santai-santai aja. Nah, saya bilang sama adik-adik di sana, kenapa mereka bisa tidak terdampak pandemi? Karena mereka terbiasa sudah menggunakan lahan di sekitarnya buat berurban farming, buat menanam. Urban tuh dalam konteks ini di sekitar kita ya, yang terdekat gitu, tanah terdekat. Jadi kita nggak nanam di lahan orang lain, tapi kita nanam di daerah kita gitu. Nah, mereka yang tidak terdampak pandemi. Di situ saya ingin menanamkan kepada adik-adik semua pentingnya belajar urban farming. Dan saya sangat apresiasi, tepuk tangan dulu buat teman-teman dari SMP Sekolah Alam Cikeas, bahwa menanamkan pengetahuan tentang bank sampah, tentang budik damber, tentang urban farming. Waktu itu saya menyampaikan tentang hidroponik ya, ada sharing katakanlah memotong rockwool, kemudian ada membibit juga, karena sebetulnya di Sekolah Alam Cikeas ada beberapa instalasi yang mau dihidupkan katanya. Nah, itu tinggal kemudian kita tunggu aja jadi dihidupin nggak gitu ya. Saya sih tinggal menunggu update-nya saja. Nah, tapi artinya adik-adik di sana saya tanamkan ya, mudah-mudahan ingatlah gitu ya, karena ya kita kan hanya bisa berbagi. Kadang-kadang materinya, bisa teman-teman yang ngobrol sekarang nih, mungkin teman-teman udah nggak ingat lagi apa yang tadi saya sampaikan, tetapi bisa jadi energinya atau semangat atau ada kata-kata kunci yang kemudian oh iya juga ya, ini saya setuju sama Mas Andito nih soal ini gitu. Jadi bisa jadi mudah-mudahan energinya sampai dan anak-anak jadi teringat, oh iya waktu itu ada orang meledak-ledak berapi-api bercerita tentang pentingnya urban farming gitu, bahwa walaupun pandemi, justru karena pandemi kita jadi banyak belajar, kita melihat lingkungan kita dan sebagainya. Itu saya tanamkan kepada adik-adik di sana. Jadi menanamkan semangat urban farming sejak dini menjadi sebuah hal yang sangat membahagiakan yang saya lakukan minggu lalu, dan itu yang akan saya bahaskan hari ini di ngobrol sore kali ini. Harapan saya mudah-mudahan adik-adik di SMP Sekolah Alam Cikeas bisa menjadi cikal bakal orang-orang yang peduli terhadap lingkungannya, terhadap area tempat mereka tinggal, terhadap
bahwa makanan yang hadir di hadapan mereka, karena dengan melakukan urban farming mereka mengenal proses kan, proses ikan lele misalnya, jadi panennya mungkin dalam waktu 1 atau 2 bulan misalnya, sayuran dipanennya dalam waktu sebulan, itu kan ada proses. Artinya apa? Bukan karena Anda punya duit loh sehingga Anda bisa punya makanan, tetapi karena ada yang nanam maka Anda bisa beli makanan. Artinya apa? Kalau Anda berurban farming, artinya Anda seperti mencetak uang Anda sendiri. Nah, itu yang kemudian saya coba tanamkan kepada adik-adik di sana. Semoga bisa menambahkan wawasan dan mereka makin bersemangat untuk bisa memfungsikan lagi, katakanlah ya lahan terbatasnya, ataupun mungkin suatu hari mereka jadi pengusaha, mereka menjadi pengusaha yang peduli terhadap lingkungan, terhadap limbah. Jadi bukan yang penting produksi, limbahnya gimana? Itu urusan petugas kebersihan. No, tidak seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman menjadi seorang pengusaha, maka alokasikan sumber daya Anda, pikiran Anda untuk mengolah bagaimana caranya kemudian sisa-sisa bahan produksi kita itu tetap bisa diputar lagi. Salah satu yang paling sederhana adalah dipilah berdasarkan jenis. Jangan dicampur dengan organik walaupun dalam skala pabrik maupun katakanlah home industry gitu ya. Kadang-kadang ya home industry ya begitu sampahnya tercampur habis sudah sampah itu semua. Tapi ketika kita bisa pilah, kain dipilah, bahkan ada yang ngambil kain loh sekarang. Ada yang kain dikumpulkan karena mereka sudah tahu akan kain-kain kumpulan ini akan dijadikan seperti apa gitu. Styrofoam dikumpulkan, plastik mika dikumpulkan, plastik receh, pecahan kaca, minyak jelantah. Teman-teman, selama teman-teman mau memilah setiap jenis sampah Anda, itu ada yang mau ngambil. Asik kan? Asik. Dan itu artinya apa? Sustainability untuk lingkungan kita. Ya, Mas, saya cuma melakukannya sendiri. Semua berawal dari satu orang, teman-teman. Mungkin Anda adalah pionir di tempat Anda. Mungkin Anda saat ini mungkin karena gini, ada beberapa teman-teman yang ikut belajar composting online itu dianggap aneh sama keluarganya, bahkan dianggap aneh sama lingkungannya. Anda ngapain sih pilah-pilah sampah gitu? Udah buang saja ke sungai sebagaimana yang lain. Tapi dia mengatakan tidak. Saya mau berbuat sesuatu untuk lingkungan saya. Mungkin kelihatannya seperti ibaratnya ada ratusan ikan yang terhempas di pantai, terus kita ngelemparin satu persatu ikannya ke pantai, terus nanti datang lagi ratusan ikan ke pantai gitu, lagi badai besar gitu ya, terus orang nanya, kayak orang gila ya Anda yang ngelemparin ikan-ikan ke pantai, kan Anda nggak akan bisa nyelamatin semua ikan di sini. Iya, aku memang nggak bisa nyelamatin semuanya, tapi paling nggak yang ku selamatkan ikan yang ku lempar ke laut, bisa jadi itu segalanya buat mereka gitu. Sama teman-teman, mengolah sampah juga demikian. Mungkin langkah kita aneh gitu ya, tetapi yang sederhana ini bisa berdampak luar biasa untuk kelanjutan bumi kita. Dan ya makanya saya bikin kegiatan belajar composting online supaya apa? Supaya teman-teman bisa ketemu teman-teman yang sesemangat gitu ya. Ya minimal ketemu saya lah gitu, yang semangat untuk memilah dan mengolah sisa organik di bahan rumah tangganya. Saya sudah 7 tahun dan kayaknya nggak ada niat untuk berhenti gitu ya selama hayat di kandung badan. Selama saya bisa melakukan proses composting ini terus-menerus, saya akan terus melakukan proses composting. Saya akan terus berbagi ilmu dan pengalamannya. Saya ingin belajar banyak dari pengalaman teman-teman, makanya saya bikin program belajar composting online bersama Rumah Hijau. Siapa yang mau ikutan, langsung silakan tuliskan saja di kolom komentar. Nanti saya infokan linknya, nanti kemudian saya infokan kapan batch terdekatnya. Kan tayangan ini akan saya teruskan di channel YouTube, di IGTV maupun di Spotify. Jadi kalau kemudian teman-teman baru mendengarnya katakanlah mungkin sebulan kemudian atau setahun kemudian atau mungkin 5 tahun 10 tahun kemudian gitu, dan Anda masih mau belajar composting, silakan japri aja, komen saja. Selama kita masih bisa terakses, saya dengan senang hati akan membukakan kesempatan untuk kita belajar bareng bagaimana caranya kita bisa mengolah sisa bahan organik yang dihasilkan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan yang bermanfaat itu bukan hanya untuk kita, tetapi buat tempat tinggal kita di luar sana, karena kita tidak membuang sisa bahan organik kita keluar. Begitu sahabat semua, mudah-mudahan ngobrolan sore hari ini, maaf kalau mungkin ada agak sedikit ngalor ngidul seputar gaya hidup sehat yang sedang saya ingin jalankan, sharing-sharing sedikit, siapa tahu bisa menginspirasi. Dan semoga apa-apa yang akan kita lakukan bersama, siapa tahu ada teman-teman yang nonton video ini terus kemudian jadi, iya yuk kita ngompos yuk, yuk kita belajar yuk ngompos gitu. Karena kalau teman-teman mau belajar ngompos, gak harus lewat belajar composting online juga bisa. Anda bisa akses di video YouTube saya, Anda bisa googling,
Bedanya kalau di belajar composting online memang ada grup WhatsApp-nya, terus kemudian ada keluar terpadunya, lalu kemudian ada cool Zoom-nya, nanti dikasih ebook juga, nanti slide waktu cool Zoom-nya bisa di-download, bisa diambil. Waktu cool Zoom nggak bisa ikut hadir, ada rekamannya. Lalu akan ada waktu sebulan buat belajar di grup WhatsApp bersama. Jadi silakan teman-teman sharing proses compostingnya gitu. Salah satu testimoninya saya baru saja sharing di Instagram. Terima kasih buat kakak yang sudah saya screenshot gambarnya. Saya apa ya? Saya tuh terharu gitu, seneng karena saya nggak menyangka bahwa it works. Ya memang saya sudah ngerasakan it works, beberapa teman yang saya bantu juga works, tapi ketika itu it works again gitu ya, berhasil lagi. Dan ada yang sampai sharing bahwa selama ini ngompos sampai berbulan-bulan nggak jadi-jadi gitu ya, tapi ternyata menggunakan metode sederhana, metode simple yang kemudian Mas Andito sharingkan. Bahkan di situ beliau sharing tentang saya nggak posting di situ ya, karena beliau jawabnya setelah saya posting. Jadi bagian mana sih yang sebetulnya membuat proses compostingnya jadi berhasil? Ternyata katanya adalah ketika sampahnya dicacah, ketika diberikan mold dan penggembur. Selama ini enggak, cemplungin aja, tutup tanah aja, nggak jadi-jadi ya gitu. Dan saya dalam diri saya melihat, bener ya, 8 langkah yang saya rangkum dalam ebook ini benar ya, menjadi sebuah hal yang bermanfaat dan bisa mengolah sisa bahan organik teman-teman di luar sana. Wah, saya bersyukur sekali. Terima kasih teman-teman. Jadi saya sangat berharap siapa tahu itu bisa menginspirasi teman-teman semua bahwa kalau teman-teman saat ini sudah melakukan proses composting dan kok nggak berhasil atau belum berhasil sehingga masih ada belatungnya banyak banget, baunya nggak enak banget, itu ternyata ada caranya. Jadi saya lagi, belatung dan bau adalah proses alamiah yang pasti terjadi kalau Anda melakukan proses composting. Hanya saja durasinya bisa kita percepat. Yang tadinya mungkin seminggu gak hilang-hilang baunya, sekarang cukup 1-2 hari saja. Sehingga dalam waktu 10 hari ke depan Anda sudah bisa panen. Seperti teman yang saya repost WhatsApp-nya itu di feed Instagram saya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah ikut hadir. Saya sapa dulu ya teman-teman yang ikut hadir ya. Saya senang banget nih. Rame. Saya sapa ada Kak Renata, Kak Nadia, Kak Ardianto, Kak Miskitin. Ini udah jagoan ini, Kak Septiani Rina, Kak Menulke, Kak Risti. Gimana Kak Risti ngomposnya? Kak Pensi, Kak M Hindarto, Kak Faradiba. Wah, ini sih Bu dosen ini. Kak Uci, ya Kak Uci mulai ini ya, baru mulai join di batch yang ke-6 ini ya Kak. Oke, jangan lupa simak terus semua keluapnya dan langsung kerjakan tugasnya supaya kemudian mendapatkan manfaat paling ngejos dari materi keluap. Mas, saya silent reader aja ya nggak apa-apa juga. Itu pilihan kok. Enaknya belajar online itu kita menentukan seberapa pace yang ingin kita gas gitu ya. Seberapa kita ingin mendapatkan manfaat paling banyak tuh seberapa sih gitu ya. Yang paling dapat manfaat adalah yang paling proaktif kalau menurut saya di dalam dunia online sekarang ini. Karena kami para mentor atau orang-orang yang berbagi ilmu kan nggak bisa memaksa, "Woi Kak Uci kerjain tugasnya." Ya kenapa nggak ada urusannya. Apalagi katakanlah transfer komitmennya kan nggak seberapa ya Kak. Ibaratnya buat jajan keluar aja, beli minuman kekinian atau katakanlah ngopi di kedai-kedai yang warna hijau dan sebagainya, itu habis tuh angkanya yang kemudian Kak Uci investasikan buat belajar composting di tempat saya. Artinya sebetulnya nilai investasinya, justru kan nilai investasinya rendah, jangan sampai teman-teman tidak bersemangat belajarnya. Kan saya ada nilai investasi cuma sekedar supaya ada kayak rasa terikat gitu loh. Oh iya ya, saya udah keluar sesuatu nih, saya harus dapat sesuatu dong. Karena kalau cuma gratis aja, maaf ya teman-teman, karena ada yang nanya juga, ya kok bayar sih gitu. Bukannya nggak mau gratis gitu, karena kalau mau gratis teman-teman langsung googling aja gitu. Di channel YouTube saya juga banyak, bahkan ya saya kasih tahu ya, semua materi keluap saya yang ada videonya itu saya ambil dari channel YouTube saya dan tidak saya tutup, kecuali materi yang pertama ya, yang materi tentang mindset itu sengaja saya khusus buat teman-teman peserta belajar. Saya nggak buka, saya listed khusus buat teman-teman yang belajar. Jadi kalau yang lainnya terbuka, keluap kedua sampai keluap ketujuh itu semuanya materinya ada di channel YouTube saya. Jadi teman-teman kalau mau gratis tinggal cari di YouTube saja. Tapi kalau mau dipandu, ada teman-temannya, ya boleh dong, ada sedikit investasi supaya Anda komitmen, supaya Anda serius belajarnya, karena saya serius nih mau berbagi ilmunya.
Mau? Hehe. Lanjut ya. Ada Kak Teresia, ada Kak Ririn, Kak Heki Putra. Halo juga Kak. Mas Bro Yunan, apa kabar nih komposternya? Udah sampai mana ceritanya? Ada Kak Dinda. Gimana Kak ngomposnya Kak? Kak Nima, Kak Rani, Kak Dokter Nimrum. Ada dari usaha ganti kulit sofa Jabodetabek. Mantap. Ada Kak Rizky, Kak Teresia. Wah, cara saya salah ya mas, saya sampah basah saya tutup tanah berusun gitu, jadi apa enggak? Mungkin bukannya salah ya kak. Jadi gini, itu cara yang sudah sangat baik. Hanya saja biasanya ya teman-teman yang pelaku kompospot, itu kan kompospot ya modelnya kayak jadi ditutup. Biasanya ada dua sebab yang terjadi. Pertama, wadahnya terlalu besar. Kalau modelnya kompospot ya kak. Tapi kalau misalnya modelnya ember yang nggak ada bawahnya, nah itu biasanya agak-agak seru tuh. Biasanya nggak jadi-jadi tuh sampahnya. Karena saya pernah kejadian, saya waktu itu ngantar komposter ke daerah Jakarta Utara. Terus kemudian dia nunjukin ke saya, mas ini komposter yang saya pakai. Jadi dia pakai ember cat, nggak dilubangin, ditumpuk-tumpuk gitu aja gitu. Terus wah ini udah begitu saya mendekat aja udah aromanya udah kerasa nih. Lumayan nih. Begitu dibuka, makin semerbak lagi. Dan saya tanya, ini usia sampahnya udah berapa nih kak? Udah hampir lebih dari sebulan. Hah? Lebih dari sebulan? Kenapa saya? Karena begitu saya buka, itu sampah masih sampah. Maksudnya nggak menggelap, tidak menghitam, tidak terkompos. Yang bagian atasnya sedikit terkompos. Begitu saya gali sedikit, baunya keluar. Yang di tengah masih sampah yang sama gitu. Jadi dia bayangkan, dia ternyata sudah sebulan nggak terkompos, tapi dia mengeluarkan bau terus gitu. Penting ya sirkulasi udara ya, karena itu bisa jadi bukannya caranya salah Kak Teresia, bisa jadi mungkin ada beberapa hal yang perlu dilengkapi. Misal contoh, mungkin sampahnya kurang tercacah satu. Kedua, mungkin Kak Teresia tidak memberikan mol, atau kemudian sampahnya terlalu basah sehingga dia menghambat proses composting. Nah, kita perlu mengurangi nih kebasahan di sampah kita dengan cara apa? Diberikan penggembur. Penggembur dari apa? Bisa pakai ini nih. Ini penggembur favorit saya ya, serbuk gergaji. Tapi kemarin di teman-teman yang di Bandung ada yang masih dapat abu gosok tuh. Itu lebih keren lagi abu gosok misalnya. Atau kalau misalnya nggak ada bisa pakai daun kering juga bisa. Nah, apakah itu sudah dilengkapi? Jangan-jangan belum gitu ya. Jadi coba itu dilakukan. Nah, tips-tips sederhana yang receh ini yang kemudian saya coba perkenalkan di program belajar composting online bersama Rumah Hijau gitu, yang ada tahapan keluapnya itu. Ya siapa tahu bisa bermanfaat. Jadi nggak salah sih kak, tinggal disempurnakan saja. Kalau buat saya sih itu sudah benar. Tinggal kemudian pertanyaannya, apakah setelah berjalan lebih dari 2 minggu bagaimana hasil dari kompospotnya kakak? Kalau bagus, lanjut. Kalau kurang bagus, berarti ada hal yang perlu kita perbaiki. Boleh loh Kak Teresia, kalau misalnya mau dikonsultasikan, DM saya aja proses compostingnya. Nanti coba saya kasih beberapa tips, siapa tahu bisa bermanfaat. Gitu ya Kak. Ada Kak Dilasius, ada Mas Bro Harmoko. Gimana Surabaya? Aman terkendali? Mantap. Oke, sahabat semua, terima kasih sudah menemani ngobrol sore kali ini. Dan saya selalu tidak lelah-lelahnya mengajak teman-teman semua, yuk kita mulai memilah sisa bahan organik kita olah sendiri sehingga yang organiknya tidak tercampur, yang organiknya bisa bermanfaat, bisa diambil, bisa disetorkan di bank sampah, diberikan pemulung, tapi dengan catatan terpilah, itu bisa jadi manfaat buat mereka. Dan teman-teman, coba deh, begitu teman-teman bisa dan mau memilah bahan organiknya, perhatikan sampah di tempat Anda. Misalnya Mas Bro Harmoko nih, maaf ya Mas Bro, saya pinjam ya. Mas Bro Harmoko ini sahabat saya yang kemudian berdinas di Angkatan Laut misalnya. Angkatan Laut kan punya markas. Gimana Mas Bro, pengelolaan sampah di markas? Rasanya biasanya bagaimana? Karena beberapa teman-teman seangkatan kita ya Mas Bro yang pernah curhat ke saya, yang sharing, pengelolaan sampah di mes itu lumayan loh gitu, yang kemudian mereka harus ngeluarin beberapa juta rupiah, bahkan sahabat itu sempat ketemu angka 7 ke 8 juta rupiah per bulan untuk ngambilin sampah, saking segitu banyaknya sampah diambil gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Pasti karena kecampur kan, sampah organiknya kecampur, plastiknya kecampur, katakanlah mungkin biasa ada acara pakai nasi box segala macam. Coba teman-teman perhatikan dalam bungkus nasi box misalnya ya, begitu dibuka ada berapa lembar plastik di sana? Ada plastik mika, ada sendok plastik, ada plastik sambal, ada timun ditutupin plastik lagi, nasi ditutupin plastik lagi.
banyak banget plastik kan di sana. Dan yang terjadi apa? Ya, kenapa saya bisa ngomong gini? Kan saya mengalami juga. Habis kita makan, tutupnya kita tutup kan di dalamnya sampah semua. Itu semua ditumpuk. Iya kalau habis. Kebanyakan tidak habis ya nggak? Ibu-ibu khususnya. Nggak ada yang Tapi kan kadang-kadang bapak-bapak juga begitu kan. Makanannya disisain, disimpan di dalam kotaknya. Artinya apa? Disitulah sampah organik dan sampah anorganik tercampur. Ketika tercampur apa yang terjadi? Yang terjadi si dupleknya basah, kena sisa telur kah, kena kuah, mungkin kuah capcay yang nggak habis dan segala macam. Akhirnya jadi rusak. Begitu rusak, apakah diambil sama yang mau mengolah itu? No, sama sekali tidak. Mereka tidak akan mengambil sampah anorganik yang masih basah. Itu kuncinya, teman-teman. Kalau kita sejak sekarang sudah mulai punya kesadaran itu, yuk kita mulai pilah sampah. Kalau kita bikin event atau kegiatan, kita bikin prasmanan saja deh. Weh, para anggota, makannya wajib bawa tempat makan sendiri ya. Bisa gitu nggak sih Mas Baru Harmoko? di kesatuan, di TNI gitu, di Polri misalnya gitu. Bisa nggak ya gitu mulai dibudayakan, jadi makannya nggak pakai box, tapi kemudian semuanya wajib bawa tempat makannya sendiri, minumnya pakai tumbler, airnya udah disediain di sana di galon, isi sendiri gitu. Mungkin nggak ya? Coba deh kalau itu bisa dilakukan, berapa banyak pengeluaran yang sudah Anda hemat untuk tidak memanggil mobil sampah ke tempat Anda. Bahkan ketika itu terpilah, kas Anda bertambah karena bisa disetorkan ke bank sampah dan sebagainya. Asik. Wah, pokoknya kalau kita ngomongin soal sampah jadi bersemangat. Nggak kerasa nih udah hampir 1 jam saya ngobrol-ngobrol di sore hari ini. Sahabat semua, semoga terus bersemangat untuk kemudian memilah dan mengolah sisa sampah organik Anda. Dan kalau Anda merasa mendapatkan tantangan dan kendala, ketahuilah Anda tidak sendirian. Jadi mampir terus di Ngobrol Sore Urban Farming setiap hari Kamis sore. Siapa tahu Anda mendapatkan insight menarik. Dan silakan simak video-video yang sudah ada di channel Rumah Hijau Net, di IGTV saya di Wayu Andito, atau di Spotify-nya di Rumah Hijau Net. Siapa tahu teman-teman bisa mendapatkan insight terbaru seputar kegiatan urban farming yang sebetulnya sama composting ya, yang sebetulnya mah itu aja. Kita ulang terus, kita mantapkan terus supaya teman-teman tahu bahwa proses composting dan urban farming adalah sebuah hal yang sangat mudah dan sederhana. Saya Andito, mohon maaf kalau banyak background ya, rumah lagi ada renovasi. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Sore Urban Farming episode yang selanjutnya. Sampai ketemu. Sehat-sehat semuanya.